setelah tadi kita selesai entry kegiatan, kita akan entry pendapatan. Nah, di sini bisa dilihat di modulnya ada entry anggaran pendapatan. Nah, untuk menu pendapatan yang digunakan untuk input data anggaran pendapatan pemerintah desa, di sini ada hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil pengelolaan pasar desa, hasil usaha desa lainnya, hasil swadaya, dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Nah, di sini ada data kasus yang pertama. Di sini bisa dilihat pendapatan desa totalnya 1.184.640.000. Nah, di sini ada pendapatan asli desa totalnya 123.500.000. Nah, dari pendapatan asli desa ini terdiri dari beberapa pendapatan. Yang pertama dari hasil aset desa, lalu dari swadaya partisipasi dan gotong royong, lalu ada pendapatan transfer, ini asalnya dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, sama alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten atau kota. Kemudian ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini berasal dari penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bunga bank, sama lain-lain pendapatan desa yang sah. Jadi kalian lihat di sini dari kode rekeningnya, ini kan kode rekening 4, ini kepalanya pendapatan desa. Pendapatan desa dapat dari kode rekening 41, 42, 43, ini 43. Jadi ada 3 jenis pendapatan desa. Nah, kita masuk ke siskedesnya. Untuk entry anggaran pendapatan, itu kita pilih menu data entry, kemudian ke penganggaran, lalu isian data anggaran. Nah, kalau tadi kegiatan, ini kita masuk ke menu pendapatan. Nah, di menu pendapatan ini, yang pertama kita akan entry pendapatan asli desa dulu. Di sini kan pendapatan desa yang pertama dari pendapatan asli desa. Untuk pendapatan asli desa terdiri dari hasil aset desa, swadaya partisipasi dan gotong royong. Jadi ada 2. Nah, di sini kita tambah kayak biasa, kita tambah dulu. Nah, di sini kita klik di kode. Kita pilih pendapatan asli desa. Klik 2 kali. Nah, akan muncul di menu jenis atau tab jenis. Nah, kita pilih yang tadi itu kan dia dari hasil aset desa. Jadi kita pilih hasil aset desa, diklik lagi 2 kali. Nah, muncul di menu objek. Objeknya itu kita lihat tadi hasil aset desa itu objeknya ada pengelolaan tanah kas desa sama pelelangan ikan milik desa. Kita pilih yang pertama dulu, pengelolaan tanah kas desa. Ini pengelolaan tanah kas desa kita pilih. Nah, di sini kita simpan dulu. Setelah disimpan, pengelolaan tanah kas desanya diklik 2 kali. Nah, baru bisa kita, di sini muncul uraian. Kita klik uraian. Bentar. Kita tambah dulu. Ya, belum ditambah, jadi belum bisa diketik. Nah, setelah ditambah akan muncul nomor urut 1, 001. Nomor urut 01 ini nggak usah dirubah, langsung kita ke uraian. Uraiannya kita tulis pengelolaan tanah kas desa. Di sini pengelolaan tanah kas desa. Jumlah satuan, lihat di data kasus tadi, itu ada vol sama satuan. Nih di sini. Nah, ini entry pendapatan asli desa. Di sini ada vol sama satuan. Itu 1 tahun semua. Kita ubah di sini jumlah satuannya itu 1. Lalu yang LS kita ubah jadi tahun, THN. Sesuaiin sama yang ada di data kasus. Dia THN, jadi kita tulisnya THN juga. Nah, lalu untuk harga satuannya, lihat di data kasus juga. Di situ harga satuan pengelolaan tanah kas desa. Karena ada harga satuannya 35 juta. 35 atau 35. Kita tap. Nah, 35 juta. Langsung kita simpan. Sumber dana. Sumber dana harus kita isi. Sumber dananya berasal dari pendapatan asli desa. Kita klik pendapatan asli desa, kita simpan. Nah, setelah itu kita tambah lagi. Lihat di
data kasus yang hasil aset desa itu kan tadi ada pengelolaan tanah kas desa sama pelelangan ikan milik desa. Jadi di sini kita klik tambah. Oh, bukan yang di sini, bukan. Di sini kita batal dulu. Kita kembali ke RAP. Ini kan RAP rinci. RAP ini rancangan anggaran pendapatan. Nah, RAP kita kembali ke RAP rancangan anggaran pendapatan. Nah, baru di sini kita tambah. Ini kan pengelolaan tanah kas desa. Kita tambah. Kita cari yang tadi yang kedua. Kita langsung ke jenis aja karena tadi kan udah dari pendapatan asli desa. Lalu hasil aset desa. Nah, di sini kita cari yang pelelangan ikan milik desa. Tadi kan pelelangan ikan kita pilih, kita simpan. Kita klik 2 kali pelelangan ikan milik desa, lalu kita tambah. Nomor urutnya masih 01 karena beda rinciannya. Kalau misalnya tadi pengelolaan tanah kas desa, tadi 01, terus ini yang kedua masih pengelolaan tanah kas desa, baru kita kasih nomor urut 02. Tapi karena ini rinciannya berbeda, nomor urutnya tetap nomor urut 01. Di sini kita tulis uraiannya pelelangan ikan milik desa. Nah, kita lihat jumlah satuannya sama 1 tahun. Harga satuannya dilihat di data kasusnya itu yaitu 47.500.000. Kita sumber dananya sama dari pendapatan asli desa. Disimpan. Nah, ini sudah bisa disimpan. Nah, kita kembali ke RAP. Di RAP ada pengelolaan tanah kas desa sama pelelangan ikan milik desa. Di sini kita kembali lagi. Ini bisa kita tutup. Nah, ini tadi dari pendapatan desa. Ini tadi kan yang 2 ini sudah masuknya ke pendapatan asli desa. Kalau kita lihat yang di modul selanjutnya. Nah, ini yang kedua, entry pendapatan transfer. Tadi kan setelah pendapatan asli desa, pendapatan desa berasal dari pendapatan transfer. Nah, ini pendapatan transfer yang nomor 42 dari pendapatan transfer. Sama caranya kita tambah di sini. Ini kita klik tambah. Kodenya. Ini untuk kelompoknya kita pilih dulu. Tadi kan pendapatan asli desa, sekarang pendapatan transfer. Lihat nih, pendapatan transfer itu ada dari dana desa. Oh, belum. Iya, tadi untuk pendapatan asli desa ternyata ada dari hasil aset desa sama swadaya partisipasi dan gotong royong. Jadi kita belum ke pendapatan transfer, tapi kita masih di pendapatan asli desa. Tadi kan hasil aset desa, sekarang dari swadaya partisipasi dan gotong royong. Nah, itu objeknya hasil swadaya partisipasi dan gotong royong. Kita pilih yang ini. Nah, ini kita simpan. Lalu kita klik 2 kali. Kita tambah. Nomor urutnya tetap 01. Uraiannya hasil swadaya partisipasi dan gotong royong. Jumlah satuannya sama 1 tahun THN. Nah, lalu lihat harga satuan hasil swadaya di situ 41 juta. Jadi semua yang ada di situ harus dimasukin. Lihat yang pendapatan asli desa berasal dari 2 sumber, yaitu hasil aset desa dan swadaya partisipasi dan gotong royong. Jadi sumber dananya dari pendapatan asli desa. Disimpan. Kita kembali ke menu RAP. Nah, baru kita masuk ke yang entry pendapatan transfer. Lihat di modul. Di sini kita tambah. Nah, kodenya. Nah, baru kita masuk ke pendapatan transfer, klik 2 kali. Pendapatan transfer itu ada dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, sama bantuan keuangan kabupaten kota. Jadi ini 5 yang dipakai. Yang pertama dari dana desa. Kita klik 2 kali. Nah, ini tetap dana desa kita pilih. Kita simpan, baru dana desa diklik 2 kali.
tambah uraiannya dana desa. Satuannya dilihat di modulnya masih sama 1 tahun, tapi coba 1 THM. Untuk harga satuannya 548.800. Nah, sumber dananya ini dia berasal dari dana desa atau dropping APBN. Nah, nih dana desa atau dropping APBN, simpan. Nah, kita bisa tambah, ini di RAP rinci kita tambah lagi. Oh, ini bukan yang nomor 2, bukan, batal. Kita ke RAP, kita tambah, masih di pendapatan transfer. Yang kedua adalah bagi hasil pajak dan retribusi. Nah, ini bagi hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota, kita pilih, simpan. Nanti klik 2 kali, baru bisa kita tambah. Uraiannya samain seperti tulisan yang ada di rekening 42201 ini, bagi hasil pajak dan retribusi. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota. Nah, ini kalau nggak muat, nggak apa-apa, berhenti di situ. Lalu satuannya masih 1 tahun. Harga satuannya 38.750. Sumber dananya sama dari dana. Di sini dia dari penerimaan bagi hasil pajak retribusi. Penerimaan bagi hasil pajak retribusi. Simpan. Nah, kita kembali ke RAP. Lihat lagi. Kita tambah. Itu berasal dari pendapatan transfer. Ada alokasi dana desa. Simpan. Alokasi dana desa, klik 2 kali. Tambah. Tulis alokasi dana desa. Nilai 1 tahun. Nilai satuannya. Harga satuannya di sini 372.500. Sumber dana untuk alokasi dana desa itu sumber dananya dia dari mana ini? Jadi alokasi dana desa. Kalau alokasi dana desa dia berasal dari alokasi dana desa. Disimpan. Kita kembali ke RAP. Tambah lagi. Yang keempat, bantuan keuangan provinsi. Ini pendapatan transfer. Bantuan keuangan provinsi itu keterangan dia bantuan keuangan dari APBD provinsi, berarti yang atas. Simpan. Nah, klik 2 kali. Tambah. Nah, bantuan keuangan dari APBD provinsi. Jumlah 1 tahun. Harga satuannya yaitu berapa nih di sini? Harga satuannya 147.290. Nah, sumber dananya itu dia dari penerimaan bantuan provinsi. Nih, penerimaan bantuan keuangan provinsi. Simpan. Kembali ke RAP. Kita tambah. Pendapatan transfer. Bantuan keuangan kabupaten atau kota. Kita klik 2 kali. Nah, tambah. Bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. 1 tahun. Harga satuannya di situ 311.23. Nah, sumber dananya dari penerima bantuan keuangan kabupaten yang ini. Simpan. Ini udah bisa disimpan. Nah, setelah selesai
entry pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Di sini bisa dilihat ini ada rincian-rincian dari pendapatan asli desa sama pendapatan transfer. Nah, tadi di pendapatan asli desa totalnya itu kalian lihat di data kasus pendapatan asli desa itu 123.500.000. Nah, sedangkan yang di pendapatan transfer totalnya 1.418.340.000. Nah, itu dua totalnya kalian total dan jumlahnya harus sama sesuai dengan yang ada di sini sebesar 1.551.840.000. Ini total dari kedua pendapatan tersebut, yaitu pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Nah, selanjutnya kita masuk ke entry data yang ketiga, yaitu pendapatan lain-lain. Tadi kan sudah yang dua. Nah, sekarang kita ke entry pendapatan lain-lain. Di sini bisa dilihat ya, pendapatan lain-lain di modul. Bentar. Nah, ini entry pendapatan lain-lain. Ada data kasusnya juga, yaitu pendapatan lain-lain berasal dari penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bunga bank, sama lain-lain pendapatan desa yang sah. Nah, di sini kita ke menu RAP lagi. Di sini kita klik yang pendapatan lain-lain. Nah, di sini ada penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Berarti kita pilih yang ini, klik 2 kali. Nah, ini rinciannya penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Simpan. Lalu kita klik 2 kali penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiganya. Kita tambah. Nah, masukkan uraiannya penerimaan. Ya, penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ini karena nggak muat jadi segitu aja. Nah, jumlah satuannya di situ kalian lihat 1 tahun masih sama 1 tahun. Di sini 1 tahun. Nah, harga satuannya di situ penerimaannya adalah 20 juta. Nah, 20 juta. Sumber dana dari penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga itu sumber dananya dari pendapatan lain-lain. Jadi di sini kita ini ke bawah pendapatan lain-lain, simpan. Nah, kita ke RAP, kita tambah. Lihat di data kasusnya pendapatan lain-lain. Di situ bunga bank. Dari bunga bank kita pilih. Nah, disimpan. Lalu bunga banknya diklik 2 kali, kita tambah. Di sini rinciannya bunga bank. Jumlah satuannya masih 1 tahun. Harga satuannya itu 1.800.000. Nah, sumber dana dari bunga bank ini dia dari pendapatan lain-lain sama. Pakai pendapatan lain-lain, simpan. Klik ke menu RAP, kita tambah. Lihat lagi di data kasusnya, yaitu dari pendapatan lain-lainnya ini lain-lain pendapatan desa yang sah. Nah, simpan. Klik 2 kali lagi, ditambah, tulis uraiannya lain pendapatan desa yang sah. Satuannya 1 tahun. Harga satuannya yaitu 21 juta. Nah, sumber dana dari pendapatan lain-lain desa yang sah ini berasal dari pendapatan lain-lain. Kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan, lihat di RAP. Totalnya di sini 1.554.640.000. Kalian lihat di data kasus yang paling awal tadi di seluruh pendapatan, atau bisa kalian total aja keseluruhannya. Tadi mana ya? Untuk data kasus yang awal, yang pendapatan, atau enggak kalian bisa lihat langsung di modulnya. Total keseluruhan pendapatan desa itu 1.584.640.000 sudah sesuai dengan yang ada di sini. Karena sudah sesuai, ini bisa disimpan. Nah, sudah disimpan, bisa kita tutup. Untuk melihatnya, lihat lagi, klik pendapatan. Nah, di sini sudah ada kan 1.584.640.000, berarti sudah tersimpan.
Nah, kita tutup, kita bisa keluar. Nah, untuk materinya sampai sini dulu. Kalau ingin keluar, kalian bisa klik file, keluar. Atau bisa kalian klik tanda silang di sini. Jangan kalian log out. Nah, di sini kita keluar. Nah, untuk keluar, kalian klik yes. Nanti ini akan keluar dari aplikasi. Nah, untuk menyimpan datanya, kalian lihat di sini. Bukan. Nah, di sini. Kalian simpan datanya itu dalam bentuk, di sini kan kalian saat mengekstrak ada folder ya. Nah, lihat di sini. Foldernya kan kalian ubah menjadi Syskedes versi 02 strip pemerintah desa C, atau desa C itu terserah kalian, pokoknya kalian bedakan. Itu berarti kalian sudah mengerjakan data desa C. Nah, di dalamnya data yang ini, yang exe ini, nanti kalian tulis underscore dan kalian ketik nama kalian. Nanti setelah kalian ikutin step-step yang sudah saya buat di video ini, kalian juga buat di rumah di laptop kalian masing-masing. Nanti kalian upload ini yang Excel-nya ini ke Google Classroom. Nanti akan disediakan untuk tempat menguploadnya. Nah, sekian videonya untuk kali ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke entry anggaran belanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.